Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai rasio keuangan perbankan ya, di mana rasio-rasio ini bisa digunakan untuk menganalisa lebih dalam dan lebih detail untuk emiten di sektor perbankan. Nah, ada 12 rasio yang pasti akan dihitung dan disajikan oleh emiten ya, yang sudah ditetapkan standarnya oleh OJK. Dan di sini kita akan bahas 12 rasio itu secara sederhana saja teman-teman ya. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana standarisasinya seperti apa. Kemudian nanti ada contoh ya terhadap 12 rasio ini di uh, Bank Buku 4 tahun 2021. Dan terakhir bagaimana sih cara kita mendapatkan data-data ini. Karena ini dirilis setiap kali emiten merilis laporan keuangan juga. Ya, jadi kita nggak perlu menghitungnya secara manual karena dari emiten sudah menyajikannya. Ya, cuman kita harus tahu di mana kita mendapatkannya. Nah, kita akan pertama membahas dulu nih, ya, apa sih 12 rasio ini dan fungsinya untuk apa. Nah, yang pertama, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Ini adalah sederhananya adalah modal sendiri karena perusahaan itu, bank itu kan modalnya ada dua ya. Yang pertama dari modal sendiri, yang kedua dari simpanan nasabah atau dari dana pihak ketiga. Nah, KPMM ini adalah prosentase modalnya yang dimiliki bank sendiri terhadap dana pihak ketiga, kira-kira seperti itu ya. Fungsinya ya untuk mengetahui seberapa besar modal bank ini secara mandiri gitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua dan ketiga ini hampir mirip teman-teman ya, aset bermasalah terhadap total aset. Ya, yang kedua ini total aset produktif dan non produktif. Yang ketiga ini terhadap total aset produktif. Nah, ini untuk menilai apa ya? Untuk menilai seberapa besar aset bank yang bermasalah. Aset bank itu sebagian besar adalah kredit yang diberikan. Ya, jadi ini hanya untuk menilai seberapa besar kira-kira kredit yang bermasalah terhadap total aset. Aset produktif ya aset yang menghasilkan teman-teman ya. Kalau non produktif itu aset yang tidak menghasilkan. Contohnya uang tunai gitu ya. Kemudian yang keempat, ada cadangan kerugian penurunan nilai. Ya, ini adalah laba yang disisihkan untuk mengantisipasi kerugian yang diprediksi akan bisa datang teman-teman yang berpotensi mengurangi aset perusahaan. Ya, dari mana kita bisa melihat atau memprediksi kira-kira kerugian yang akan dihadapi perusahaan itu dari non-performing loan gross atau NPL gross. Ya, NPL gross ini datangnya dari mana teman-teman ya? Jadi kira-kira non-performing loan gross ini adalah kredit yang diprediksi akan macet atau bermasalah. Ya, kalau di bank itu ada 5 tingkat kolektibilitas. Lancar ini tepat waktu ya. Dalam perhatian khusus ini berarti tagihannya itu belum dibayar terlambat namun belum di atas 90 hari. Jadi masih di bawah 90 hari. Jadi ini masih dalam perhatian khusus. Ini kurang lancar, itu artinya sudah di atas 90 hari namun belum sampai 120 hari. Ini kurang lancar ya. Kemudian diragukan dan macet. Nah, NPL ini dihitung dari 3 ini teman-teman. Yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Kalau masih 90 hari itu belum masuk ke potensi macet ya. Ini yang 3 ini masuk ke potensi macet teman-teman ya. Nah, di situ kemudian non performing loan net ini apa? Bedanya apa sama gross? Kalau yang net ini sudah dipotong oleh CKPN. Ya, jadi ya ini sudah bersih ya, teman-teman ya. Sudah benar-benar yang nggak bisa ditagih karena dipotong dari cadangan. Ini dinilai untuk ya tadi ya sama untuk aset bermasalah, bagaimana perusahaan itu memfilter sebuah pinjaman, apakah pinjamannya itu seleksinya ketat atau enggak, dilihat dari NPL-nya ya. Kalau NPL-nya tinggi tentu saja berarti bank ini bisa dianggap sembarangan dalam memberikan kredit seperti itu kira-kira. Untuk ROA dan ROE ini sama ya seperti emiten lain, jadi nggak perlu dibahas secara detail di sini. Net interest margin ini digunakan untuk menilai profitabilitas sebuah bank ya, di mana ini kira-kira selisih antara bunga yang diberikan untuk kredit dibandingkan dengan bunga yang diberikan untuk nasabah yang menabung atau deposito di bank tersebut ya. Jadi misalnya kalau kredit dikasih 10%, kalau ada orang nabung dikasih bunganya cuma 2% misalnya setahun. Nah, itu selisihnya kira-kira ini net interest margin ya. Kemudian yang 10 beban operasional terhadap pendapatan operasional, dan 11 ini hampir sama ya. Intinya ini untuk mengukur efisiensi dari bank tersebut ya. Jadi total beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional ya, sesuai dengan namanya teman-teman ya, BOPO. Ya, bedanya apa sih 10 dan 11 ini kan hampir mirip ya.
Bedanya kalau BOPO itu adalah beban operasional OPEX ditambah cadangan tadi ya, cadangan 4 ini ditambah beban bunga. Ya, ada beban bunganya dibagi pendapatan bunga dan non bunga. Kalau CIR, cost to income ratio itu cuma OPEX ya, jadi cuma beban operasional aja dibagi dengan pendapatan bunga dan non bunga. Ya, artinya BOPO ini prosentasenya harusnya selalu lebih besar daripada CIR, sama seperti ROE harusnya prosentasenya selalu lebih besar daripada ROA, ya. Kemudian yang berikutnya adalah loan to deposit ratio. Ini apa sih? Ini adalah perbandingan antara dana yang dipinjamkan dibandingkan dengan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Itu dibandingkan seberapa besar prosentasenya. Semakin besar prosentasenya artinya bank tersebut dinilai semakin efektif dalam menyalurkan dana yang dihimpun, ya, mengubah menjadi dana produktif. Namun kalau semakin besar juga ada sisi negatifnya, artinya tingkat likuiditas bank tersebut semakin rendah. Kenapa? Ya tadi semua dananya yang dikumpulkan dipinjamkan. Bagaimana kalau misalnya ada nasabah yang ingin tiba-tiba menarik dananya? Nah, itu juga bermasalah di likuiditasnya, teman-teman. Jadi ini LDR ini harus seimbang ya. Nggak boleh terlalu besar, juga nggak boleh terlalu kecil. Oke, nah kita akan kasih ya, ini angka yang sudah kami buat ya, standar ya, standarisasi dari kami. Teman-teman kalau misalnya ada berbeda ya nggak masalah. Namun yang KPMM ini sudah standarisasi dari OJK ya, minimal 8% ya sampai 11% ya. Ini tergantung profil resikonya. Namun ya kami ambil yang paling besar 11% aja untuk konservatifnya. Kemudian ini nomor 2 dan 3, 2-3%. CKPN itu idealnya di atas NPL gross. Nah, NPL gross itu idealnya ya 2-3% lah ya. NPL net 1-2%, ROA 2-3%, ROE 10-20%, NIM 4-6%, BOPO 70-80%, CIR 40-50%, LDR 80-100%. Nah, kalau mencapai 100% tentu saja KPMM-nya harus tinggi teman-teman ya, karena kan kalau 100% dana nasabah dipinjamkan semua, berarti kalau misalnya ada yang mau narik harus ada modal sendiri dong untuk mengantisipasi adanya penarikan dana nasabah. Nah, kira-kira ini adalah pengertian dari 12 rasio, kemudian standarnya angkanya seperti apa yang sudah kami buat ya. Kemudian kita akan masuk ke contoh teman-teman ya. Jadi ada beberapa bank buku 4 di tahun 2021, bank buku 4 ini adalah bank di mana memiliki modal inti di atas 30 triliun. Ya, nah ini ada Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank CMB Niaga, Bank Panin, dan Bank Danamon. Ya, ini masing-masing memiliki modal inti di atas 30 triliun. Nah, kita lihat ya masing-masing rasionya dari KPMM ya, atau modal sendirinya tuh paling banyak ternyata ada di Bank Panin, paling sedikit ada di Bank Mandiri. Ya, kemudian aset bermasalahnya kita lihat, nah ini Bank Mandiri merah bukan berarti jelek teman-teman ya. Ini merah adalah yang paling rendah. Namun kalau sesuai standar, tadi standarnya kan 8-11%. Tentu ini masih di atas standar teman-teman ya. Jadi bukan berarti merah ini jelek gitu ya. Karena masih di atas standar, ini hanya paling rendah kalau dibandingkan dengan bank-bank yang ada di sini. Ini ya, aset bermasalahnya kalau sesuai standar ini ya 2-3% ya. Jadi yang di atas standar yang sangat bagus, artinya di bawah 2%, ini adalah Bank BCA. Paling bagus, kemudian Bank Mandiri juga di bawah 2%, Bank CMB Niaga di bawah 2%. Ini juga Bank Danamon di bawah 2%. Yang standar ya ini ya, BNBN sama Bank BRI ini standar ya kan, sama Bank BNI. Ya. Kemudian CKPN-nya kalau kita lihat semuanya di atas NPL gross ya. Semuanya di atas NPL gross. Ya, kecuali PNBN ini ya di atas namun mepet ya teman-teman ya, ini mepet ya. Yang selisih paling banyak ini di Bank BRI ya. NPL gross sama dana cadangannya selisihnya cukup banyak, artinya Bank BRI memiliki cadangan kerugian sangat banyak ya dibandingkan dengan potensi kerugiannya lebih banyak, hampir 2 kali lipatnya. Untuk NPL net ya, NPL net ini paling bagus ada di Bank Mandiri ya, ini kuartal 2 ya. Ini laporan kuartal 2 2022 teman-teman ya. Sorry tadi lupa info. Ya, ini 0,33%. Paling jelek ada di Bank CMB Niaga. Namun
sekali lagi ini bukan berarti jelek ya, karena masih dalam standar. Tadi kan kita NPL-nya standarnya 1-2%. Ya, masih dalam standar, tapi kalau dibandingkan dengan bank lain ini terbilang paling jelek. ROA ya paling bagus Bank BRI, paling jelek Bank Niaga, kemudian ROE paling bagus Bank Mandiri. Ya, secara bank. Kemudian paling kecil adalah Bank Panin. Nah, ini sebanding ya, berbanding dengan apa? Karena modal sendirinya dia itu besar, gitu ya. Modal sendirinya besar, akhirnya impact-nya ke ROE-nya kecil. Beda dengan Bank Mandiri, karena dia bank modal sendirinya paling kecil, maka ROE-nya menjadi paling besar. Jadi ini ada relatif, ada hubungannya teman-teman ya. Kemudian net interest margin, tadi standar kita adalah 4-6%. Ini semuanya masuk standar, yang di atas rata-rata adalah Bank BRI ya, 7,35%. Ya, makanya Bank BRI ini kan banyak menarik orang ya, karena memiliki net interest margin paling tinggi di antara bank lain. Nah, kemudian dari BOPO dan CIR ini paling efisien adalah Bank BCA, dan ini di atas rata-rata ya. Tadi BOPO itu kan standarnya 70-80%, ini sangat jauh dari 70%, sangat efektif ya. Bank yang kedua adalah Bank Mandiri. Ya, yang lainnya ya ini juga bagus, yang lainnya standar ya, nggak ada yang di bawah standar. CIR juga sama ya, CIR ini rata-rata di atas standar teman-teman ya, yang tadi standar kita lah 40-50%. Untuk LDR, kalau kita lihat standarnya tadi adalah 80-100. Nah, yang di luar itu adalah Bank CMB Niaga dan Bank BCA. Ya, di bawah standar. Artinya apa? Bank BCA ini bisa dibilang konservatif, sangat hati-hati dalam meminjamkan uangnya, atau bisa dibilang juga likuiditasnya sangat tinggi, ya. Likuiditasnya sangat tinggi nih, karena hanya 63 dana nasabah yang disalurkan ke kredit. Nanti impact-nya pasti ke mana? Ke pendapatan, teman-teman ya, karena pendapatan bunganya pasti akan lebih kecil gitu ya. NIM-nya akan, nah ini impact-nya akan ke sini nih teman-teman ya, ke NIM-nya teman-teman ya. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Ini hanya sebagai contoh ya, bukan ajakan jual beli atau membanding-bandingkan mana yang bagus, karena ini hanya semester 1 2022, jadi tidak mewakili keseluruhan kinerja dalam 1 tahun ya. Nah, kira-kira ini teman-teman ya, semoga teman-teman bisa lebih paham setelah ada contohnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagaimana sih kita mendapatkan angka-angka ini di web IDX ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu gimana sih cara kita mendapatkan rasio-rasio tadi yang sudah dihitung oleh emiten pada saat mereka merilis laporan keuangannya. Kita masuk ke web idx.co.id ya, kemudian kita akan masuk ke berita ya, kemudian kita akan masuk ke pengumuman di sini ya. Nah, di sini ada kata kunci, kita cek aja laporan keuangan. Nah, kemudian kode emiten yang akan kita cari misalnya BBRI. Kita klik cari. Nah, di sini kan ada nih. Nah, kita carinya adalah yang penyampaian bukti iklan laporan keuangan interim ya. Nah, kita ini di sana ada 5 lampiran, teman-teman tinggal dibuka satu-satu aja. Yang mana kita yang, nah ini bukan ya. Kemudian yang lampiran 4. Nah, ini lampiran 4 teman-teman ya. Nah, ini kan ada gini nih ya, bukti iklannya. Nah, di sini kita cari teman-teman ya. Nanti kita perbesar aja. Kita cari mana yang ada rasionya. Ya. Nah, ini dia teman-teman ya, ada laporan rasio keuangan. Nah, ini ya teman-teman ya, laporan rasio keuangan, dan di sini ada 12 rasio. Di sini sudah ada rasio-rasio yang sudah dihitung oleh emiten. Ya, kalau untuk yang bank lain juga sama, nanti tinggal dilihat pasti akan ada laporan rasio keuangan di situ teman-teman ya. Oke, jadi ini cara mendapatkan rasio-rasio setiap kali emiten merilis laporan keuangannya ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.